warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Widya Ristanti. Saya mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Kendari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai alat kontrasepsi yang dianjurkan untuk pasangan usia subur di tengah wabah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Menurut salah satu pertelevisian swasta di Indonesia, mengabarkan melalui media berita bahwa jumlah kehamilan meningkat di tengah terjadinya pandemi corona di Indonesia akibat diterapkannya lockdown yang mengharuskan masyarakat Indonesia tidak keluar rumah terkecuali melakukan hal yang mendesak dan benar-benar penting. Dikarenakan wabah virus corona ini dapat menyebar luas jika masyarakat luas tetap bepergian bebas keluar rumah. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kehamilan disebabkan para pasangan usia subur yang melakukan hubungan seksual tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah masuknya sperma dalam rahim wanita. Menurut salah satu dokter di Surabaya, peningkatan jumlah kehamilan akan terus terjadi hingga Februari 2021 mendatang. Jumlah kehamilan yang meningkat akan berbanding lurus dengan angka kelahiran bayi, mengakibatkan jumlah anggota dalam keluarga akan meningkat pula, dan kebutuhan dalam keluarga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kelahiran dalam keluarga tersebut. Untuk menyiasati lonjakan jumlah kehamilan, penulis menyarankan akan lebih baik jika para pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi guna mencegah keberhasilan kehamilan yang akan meningkatkan angka kelahiran di tengah pandemi wabah corona ini. Juga mengatur waktu atau menjadwalkan hari untuk melakukan hal tersebut. Dari latar belakang yang saya sebutkan, lebih baik jika pasangan usia subur melakukan hubungan seksual menggunakan alat kontrasepsi yang dianjurkan guna menanggulangi peningkatan jumlah kehamilan di tengah wabah yang sedang menyebar luas di Indonesia ini. Alat kontrasepsi merupakan suatu alat yang digunakan oleh pihak laki-laki atau wanita untuk melakukan hubungan intim atau hubungan seksual agar tidak terjadi pertumpahan cairan sperma dalam rahim wanita ketika berhubungan. Namun, hal ini yang dimaksudkan yakni pasangan suami dan istri yang masih termasuk dalam pasangan usia subur atau US. Adapun pasangan usia subur yaitu sepasang suami dan istri yang memiliki tingkat kesuburan yang baik. Tujuan adanya alat kontrasepsi ini yakni menekan jumlah pertumbuhan kehamilan agar tetap stabil dalam suatu negara dan juga membantu program keluarga berencana atau KB dan bukan digunakan untuk menghindari kehamilan di luar nikah. Pasangan usia subur menurut BKKBN adalah pasangan yang istrinya berumur 15 sampai 49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan istri berumur 50 tahun tetapi masih haid atau datang bulan. Adapun alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah alat kontrasepsi hormonal yaitu pil KB dan alat kontrasepsi non-hormonal yaitu kondom. Dan ada alternatif lain yang lebih mudah tetapi sangat bergantung pada individu masing-masing. Dan alat kontrasepsi ini tidak memerlukan biaya sama sekali, yaitu coitus interruptus atau senggama terputus. Yakni cairan sperma tidak masuk ke dalam vagina atau rahim wanita. Kelebihan dari alat kontrasepsi ini yakni membantu menekan jumlah peningkatan kehamilan di suatu negara agar sesuai dengan angka kelahiran anak yang stabil, dan di Indonesia sendiri adanya alat kontrasepsi ini untuk mendukung terrealisasinya program keluarga berencana secara merata. Sedangkan kekurangan dari alat kontrasepsi sendiri yaitu tidak dapat disamaratakan penggunaannya untuk setiap individu, karena tidak setiap individu cocok menggunakan jenis alat kontrasepsi yang sama dengan lainnya, sehingga harus mampu memilah alat yang cocok dan sesuai dengan individu masing-masing. Hal-hal yang perlu dilakukan guna menekan peningkatan jumlah kelahiran pada pasangan usia subur antara lain penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan sesuai dengan individu masing-masing. Yang kedua,
Penjadwalan untuk melakukan hubungan seksual agar memiliki jeda guna mencegah kehamilan. Yang ketiga, sebaiknya melakukan hubungan seksual di luar masa subur istri. Dan selanjutnya, sebaiknya melakukan hubungan seksual dengan cara senggama terputus atau sebagai alternatif lain selain alat kontrasepsi. Belilah alat kontrasepsi secukupnya untuk jangka waktu 1-2 bulan misalnya, atau dapat juga dibeli secara online di beberapa apotek yang menyediakan pemesanan online. Alat kontrasepsi hormonal seperti pil KB sebagai alat kontrasepsi jangka panjang sangat penting pada pasangan usia subur atau PUS di tengah terjadinya pandemi wabah corona saat ini, guna menekan pertumbuhan jumlah kehamilan agar tidak terjadi peningkatan angka kelahiran bayi di suatu wilayah atau negara. Selain alat kontrasepsi hormonal atau pil KB, ada juga alat kontrasepsi non-hormonal yang sangat disarankan, yaitu alat kontrasepsi jenis kondom. Meskipun belum tergolong efektif, kondom dinilai dapat mencegah kehamilan. Untuk alternatif lain, PUS juga dapat melakukan coitus interruptus atau senggama terputus. Nah, itulah tadi beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Selain untuk menambah pengetahuan pasangan suami istri, saya berharap informasi ini dapat menekan kehamilan di Indonesia. Tentunya dengan kesadaran dan kemauan dari setiap pasangan. Terima kasih dan sampai jumpa.